Ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan dalam debat Cawapres besok. Jadi perhatian publik, apa yang disiapkan 3 Cawapres untuk mengkritisi lawannya dan menarik simpati pemilih? Sore ini kita bahas bersama dengan beberapa orang yang sudah kami siapkan sore hari ini mengenai jurus debat Cawapres bersama Andre Rosiade, jubir TKN Prabowo Gibran, ada juga Mas Seno Bagaskoro, jubir TPN Ganjar Mahfud, dan Ahmad Khoirul Umam, direktur eksekutif Indo Strategik. Selamat petang, bapak-bapak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre, jadi nih Mas Budiman Sujatmiko sudah mengklaim nih, temanya sangat Gibran banget. Dasarnya dari mana, Bang? Temanya sangat Gibran banget nih. Ya, jadi begini, Audrey, Mas Seno sama Mas Khoirul Umam, Profesor Dr. Khoirul Umam, calon rektor Paramadina. Jadi memang kenapa Mas Budiman Sujatmiko bilang, menyatakan bahwa ini temanya Mas Gibran banget, karena memang sudah saya di atas mobil, saya lagi sekeliling, karena memang temanya itu kan kalau kita baca adalah ekonomi digital, keuangan, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ya inilah makanan sarapan Mas Gibran sehari-hari waktu menjadi wali kota Solo. Dan kalau kita lihat ya, Mas Gibran itu ya selama jadi wali kota Solo kan punya prestasi yang luar biasa. Contoh ya, saya kasih contoh nih supaya kita bicara. PBB saja memberikan pengakuan PBB untuk penanganan COVID. Mas Gibran itu menerima undangan dari Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial ECOSOC PBB di New York ya, di mana ia menceritakan keberhasilan Solo dalam memperkuat UMKM melalui digitalisasi selama pandemi COVID-19. Kepemimpinannya dalam hal ini mendapat pujian dari PBB, menjadikan Solo sebagai contoh. Dalam berarti tema ekonomi, APBN, APBD ini bisa dibilang menguntungkan Cawapres Gibran, Bang? Ya tentu, Mas Gibran kan sudah berpengalaman mengurus APBN, APBD, bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah pusat, memastikan dukungan APBN untuk pemerintah Solo. Makanya saya belum selesai. Lalu kita lihat bagaimana saat ini Solo ya terputus. Pertumbuhan ekonomi Solo itu 6,20%. Oke. Jadi itulah beberapa hal-hal yang dianggap ini sangat menguntungkan Gibran ya untuk debat perdana Cawapres besok ya. Jadi contoh ya Audrey, Gibran ini, kenapa Mas Gibran ini bukan kaleng-kalengan? Mas Gibran itu tidak berwacana, tidak bernarasi, tidak berretorika, tapi Mas Gibran itu bekerja nyata. Bayangkan waktu jadi wali kota Solo, pertumbuhan ekonomi Solo. Jadi kerjanya nyata sudah dilihat, tinggal siap. Bang Andre, sebentar, penting. Saya mau nanya juga nih ke Mas Seno nih. Beliau jadi wali kota Solo itu minus 1,74%. Waktu beliau dilantik, bayangkan di pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang lalu itu Solo tumbuh 6,25%. Jadi calon wakil presiden kami bukan kaleng-kalengan. Bukan kaleng-kaleng, sudah siap debat besok. Saya langsung ke Mas Seno aja ya, Bang Andre ya, karena waktunya ini terbatas. Mas Seno ini dibilang di kubu sebelah ini bukan kaleng-kaleng nih, Mas Gibran sudah siap debat besok, bahkan sangat menguntungkan temanya, Mas Seno. Iya, kita sangat menghargai seluruh kontestan yang akan besok tampil di dalam debat Cawapres perdana. Kita tahu betul bahwa hari ini rakyat Indonesia, seluruh masyarakat sangat menanti adanya debat Cawapres yang akan tampil bagaimana masing-masing karakter Cawapres akan dapat tampil dengan performa terbaiknya masing-masing secara genuine, secara orisinil, sehingga seluruh prestasi, seluruh pemikiran, seluruh rekam jejak ini akan dapat dikorelasikan dengan gaya kepemimpinan masing-masing kandidat. Pada intinya kami menghargai seluruh Cawapres yang akan berkontestasi besok. Tidak ada lagi bagi kami pada saat masuk ke arena debat sudah bukan lagi sebagai Menko Polhukam, sebagai wali kota Solo, sebagai wakil ketua DPR, tapi semuanya akan setara sebagai calon wakil presiden. Jadi kita menganggap bahwa seluruh kontestan besok ini semuanya akan dipersiapkan. Jadi nggak ada salah satu yang diuntungkan ya dengan tema ini ya?
kami anggap ya semuanya menguntungkan untuk semua lah. Baik Pak Mahfud, Mas Gibran maupun Pak Muhaimin, seluruhnya punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Pak Mahfud misalnya punya pengalaman panjang tidak hanya di eksekutif, di legislatif juga sering. Di rapat-rapat DPR sudah sering ketemu sama teman-temannya Om Andre dan habis itu harus mempertahankan argumennya di situ. Tapi diklaim Mas Eno, ini kata Mas Budiman, legislatif. Bang Andre juga bukan kaleng-kaleng, ini temanya Gibran banget. Ya boleh-boleh makanan saja. sehari-hari. Pengalaman Mas Gibran yang 2 tahun memimpin wali kota Solo memang juga adalah bagian dari pengalaman di pemerintahan. Nah Pak Mahfud memang juga punya pengalaman di pemerintahan puluhan tahun. Di legislatif pernah, di yudikatif pernah, di eksekutif pernah. Jadi Pak Mahfud punya satu strong point yaitu bahwa pertumbuhan Tapi kalau untuk sektor ekonomi juga, kan biasanya Pak Mahfud lebih ke politik, ke hukum. Ya. Makanya Mbak Audrey, dalam Pak Mahfud besok menyampaikan, Pak Mahfud ini kan terkenal selama ini sebagai pendekar hukum hingga hari ini. Nah, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang dapat berkembang dengan pesat kalau tidak dilandasi dengan kepastian akan kepastian akan regulasi yang aman, yang nyaman bagi seluruh investor, seluruh pelaku UMKM, seluruh penegak hukum. Kalau ininya dapat ditegakkan dengan baik, supremasi hukumnya berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha juga akan berkembang. Artinya paralel ya antara hukum dan ekonomi ya. Oke, paralel. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, memang benar yang paling diuntungkan untuk debat cawapres besok temanya karena tentang ekonomi APBN APBD itu adalah Mas Gibran, cawapres nomor urut 2? Ya, ada 2 sudut pandang Mbak Audrey. Pertama, tentu yang disampaikan oleh Bapak calon terkuat Gubernur Sumatera Barat, Pak Andre Rosiade itu adalah sebuah ekspresi kepercayaan diri dari teman-teman di kubu 02 bahwa secara tema ketika bicara tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, kemudian bicara investasi, kemudian perdagangan, itu memang lebih identik dan memiliki kedekatan dengan aspek pemerintahan daerah. Nah, di dalam konteks ini, di antara 3 kontestan yang ada, memang Gibran adalah kontestan yang saat ini atau setidaknya memiliki pengalaman untuk fokus di dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal, sehingga isu-isu local good governance itu bisa dikuasai dengan baik. Tetapi di saat yang sama, bicara ekonomi tentu bukan dalam konteks ekonomi lokal saja, maka harus memiliki penguasaan betul terhadap konteks ekonomi makro. Bicara tentang bagaimana kemudian menyeimbangkan dan memperkuat government spending, kemudian public consumption, kemudian investasi, neraca. Oke, terputus Mas Umam. Ini, ya maka di dalam konteks ini harus betul-betul memiliki satu kapasitas penjelasan yang bisa difokuskan. Dan satu hal terkait dengan kejelasan sikap dan posisi. Nah, kalau misal kemudian Gibran, saya yakin akan mencoba untuk fokus dalam konteks penguatan ekonomi lokal, kemudian tadi tata kelola pemerintahan daerah, tetapi di saat yang sama para challengernya, terutama dari 01 misalnya, termasuk dari 03, 01 besar kemungkinan akan fokus pada konteks kritik terhadap agenda pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi selama ini. Janji tentang kedaulatan pangan yang kemudian isu food estate akan tentunya akan dimainkan, kemudian janji pertumbuhan ekonomi 7-8% yang ternyata per hari ini stagnan di angka 5%, kemudian pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak memberikan keuntungan kepada kelompok menengah bawah. Nah, itu semua harus diantisipasi betul, terutama oleh kubu keberlanjutan. Yang menjadi penting untuk Mas Seno adalah posisi Pak Ganjar harus clear di dalam konteks memberikan dukungan dan juga kritikan supaya kemudian tidak mengambang. Nah, disinilah kemudian menjadi penting untuk mengkonsolidasikan basis pemilih yang selama ini sudah digarap dengan baik. Oke, karena pertanyaannya gini, Bang Andre, Mas Eno dan juga Mas Umam. Tadi kan klaim nih, kalau misalnya ini temanya Gibran banget deh. Tapi kan sebelumnya dari kubu sebelah, teman-teman dari PKS bilang ini lawan terberat pada saat debat cawapres bagi Caimin adalah Pak Mahfud begitu. Nah, gimana nih tanggapannya dengan klaim ini? Nanti usai jeda, nanti Mas Andre dan juga Mas Eno serta Mas Umam akan menjawabnya. Tetaplah di Kompas Petang.